Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Anggraini dari jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0202201001. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai alat bukti di persidangan perdata. Tujuan dari alat bukti di persidangan ini yaitu untuk mengambil keputusan yang bersifat definitif, pasti, tidak merugikan, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum. Alat bukti di persidangan perdata yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada surat, yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan hakim, yang keempat pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran yang dimana buah pikiran tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian. Alat bukti surat ini terdiri dari 2. Yang pertama ada akta, yang kedua adalah surat biasa. Dan akta ini terdiri dari 2 lagi. Yang pertama akta autentik dan yang kedua adalah akta di bawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan pegawai-pegawai umum seperti notaris, kepala desa, lurah, camat, dan pegawai umum yang lainnya, seperti akta pernikahan, akta perceraian, dan akta kelahiran. Yang kedua, yaitu ada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ini adalah suatu akta yang hanya dibuat oleh orang-orang yang terlibat di suatu perjanjian dan tidak dibuat di hadapan pegawai-pegawai umum. Contoh akta di bawah tangan yaitu seperti akta jual beli, akta sewa menyewa, dan yang lain sebagainya. Surat yang kedua adalah surat biasa. Surat biasa ini pada awalnya hanya terkesan biasa saja dan tidak terlalu berguna di pengadilan. Namun apabila terjadi suatu kasus, surat biasa ini dapat diajukan ke pengadilan, seperti surat yang dikirim oleh seorang sahabat kepada seseorang yang pada awalnya hanya berisi suatu pertanyaan mengenai suatu kabar. Namun apabila terjadi suatu kasus, maka surat biasa ini dapat diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Alat bukti yang kedua yaitu saksi. Saksi adalah orang-orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau mengamati suatu kejadian yang sedang diperkarakan. Dan sebelum ia menyatakan saksinya, ia harus bersumpah dengan menyebut nama Tuhannya masing-masing. Dan setelah ia bersumpah, ia harus menerima konsekuensi untuk memegang teguh apa yang dia sumpahkan dan apa yang disaksikannya. Dan tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi. Yang pertama adalah yang mempunyai hubungan saudara atau hubungan kekerabatan. Yang kedua, suami atau istri. Yang ketiga, anak yang di bawah umur 15 tahun. Yang keempat adalah orang gila. Mengapa demikian? Karena apabila yang menjadi saksi adalah keluarganya, pasti ia akan membantu keluarganya agar mudah di persidangan. Yang kedua, itu ada anak di bawah 15 tahun. Anak yang di bawah 15 tahun, ia tidak dibebani suatu hukum. Dan ia dinilai sebagai orang yang tidak bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Dan orang gila merupakan orang yang hilang kewarasannya. Dan sudah pasti apa yang diucapkan oleh orang gila tersebut tidak bisa kita percayai perkataannya. Dalam praktiknya, hakim harus memperhatikan beberapa hal dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi. Yang pertama, hakim dilarang mengajukan pertanyaan yang bersifat sugestif. Yang kedua, hakim dilarang mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat. Yang ketiga, hakim dilarang mengajukan pertanyaan di luar sidang yang sedang diperkarakan. Yang keempat, hakim dilarang mengajukan pertanyaan yang tidak pantas, tidak sopan, ataupun yang senonoh, tidak boleh.
saksi terbagi menjadi dua. Saksi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada saksi kebetulan, yang kedua saksi sengaja. Saksi kebetulan adalah seseorang yang kebetulan melihat suatu perkara di depan matanya. Seperti A dan B melakukan pembunuhan di sebuah kafe. Dan kebetulan pemilik kafe melihat kejadian kronologi tersebut. Maka pemilik kafe ini dapat disebut sebagai saksi kebetulan. Yang kedua, saksi sengaja. Saksi yang sengaja dihadirkan di kejadian tersebut, seperti seorang pegawai umum seperti kepala desa, lurah, camat sengaja dihadirkan di lokasi agar dapat menjadi saksi. Alat bukti yang ketiga yaitu ada persangkaan hakim. Persangkaan hakim terhadap suatu perkara yang apabila tidak dapat dihadirkan alat bukti saksi. Dan persangkaan hakim harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti apabila terjadi suatu kasus wan prestasi yang dimana tidak bisa menghadirkan alat bukti saksi, maka hakim harus menyelidiki apa yang menjadi sebab ia melakukan wan prestasi. Dan setelah diselidiki, memang ia adalah orang yang selalu ingkar pada janjinya dan ia selalu melakukan wan prestasi kepada banyak pihak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hakim berprasangka bahwa ia memang orang yang selalu wan prestasi. Alat bukti yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan ini dapat dilakukan di luar sidang maupun di dalam sidang. Menurut pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang ini tidak dapat ditarik kembali ucapannya, kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Menurut pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang menurut pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, atau dengan kata lain, pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya sebagai pembuktian yang bersifat permulaan. Menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, pengakuan ini dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, murni dan bulat. Yang kedua, berkualifikasi. Yang keempat, berklausa. Pengakuan murni dan bulat adalah suatu pernyataan kehendak berupa penegasan pembenaran dalil atau peristiwa yang diaku sepenuhnya tanpa syarat. Yang kedua adalah pengakuan berkualifikasi, adalah suatu pengakuan terhadap dalil gugatan yang dibarengi dengan syarat. Jadi, pada pengakuan ini, pihak yang mengakui menambahkan sesuatu terhadap inti persoalan yang diakuinya berupa syarat. Seperti contoh, penggugat menyatakan bahwa tergugat membeli rumah dari penggugat dengan berhutang sebesar 50 juta. Atas gugatan tersebut, tergugat mengaku bahwa berhutang membeli rumah dari penggugat, tetapi harganya hanya 30 juta, bukan 50 juta sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. Jadi, pengakuan berkualifikasi ini dibarengi dengan syarat. Pengakuan yang ketiga adalah pengakuan berklausa, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, atau dengan kata lain, pengakuan ini adalah jawaban tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan penggugat, namun diiringi dengan bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Seperti contoh, penggugat menyatakan bahwa tergugat berhutang membeli suatu rumah yang berharga 50 juta. Selanjutnya tergugat mengaku bahwa benar ia berhutang sebesar 50 juta. Namun, itu telah dibayar lunas kepada penggugat.
Alat bukti yang kelima adalah sumpah. Sumpah adalah pernyataan hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan keterangan dengan mengingat sifat yang maha kuasa Tuhannya dan percaya bahwa barang siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan dan juga dihukum oleh pengadilan. Dalam hukum acara perdata ini dikenal 3 sumpah. Yang pertama adalah sumpah pemutus, yang kedua sumpah pelengkap, dan yang ketiga adalah sumpah penaksir. Sumpah pelengkap adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap ini diatur dalam pasal 155 HIR. Yang kedua adalah sumpah penaksiran. Merupakan suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah penaksir ini diatur dalam pasal 155 HIR atau pasal 1940 KUH Perdata. Jadi sumpah penaksiran ini contohnya yaitu seseorang membeli suatu apartemen dan ia lupa berapa harganya, jadi ditaksirkan sekitar harga sekian juta. Jadi sumpah penaksir ini sumpah yang menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah yang ketiga yaitu ada sumpah pemutus, merupakan suatu sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim yang diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Sumpah pemutus ini merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam pasal 156, 157, dan 177 HIR. Jadi dari penjelasan tersebut, maka muncullah pertanyaan berupa, bagaimana apabila hakim memutuskan suatu perkara yang didasarkan pada alat bukti palsu? Jadi kita dapat tahu bahwa hakim adalah orang-orang yang merupakan berpendidikan tinggi, berwawasan luas, dan hakim tidak mungkin memutuskan suatu perkara dengan cepat. Maka dalam proses persidangan itu biasanya persidangan ditunda 14 hari. Itu berguna agar apa? Agar hakim tidak terlalu cepat memutuskan suatu perkara. Hakim harus menyelidiki alat bukti tersebut, apakah itu memang alat bukti yang original atau alat bukti hanya rekayasa semata. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana mengenai kesaksian orang yang buta. Orang yang buta dapat menjadi saksi kecuali dalam hal pembunuhan, dan alangkah lebih baiknya menghadirkan saksi yang sempurna, yang dimana ia bisa melihat, mendengar, mengalami, ataupun mengamati peristiwa tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu berapa banyak alat bukti yang diperlukan dalam persidangan. Jadi alat bukti yang diperlukan itu hanya 2, cukup 2 saja. Seperti yang diajukan seperti hanya bukti surat ataupun bukti saksi, itu sudah cukup. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana mengenai surat elektronik, apakah boleh diajukan ke pengadilan? Jadi dalam pasal 6 Undang-Undang IT menjelaskan bahwa surat elektronik dianggap sah dalam pengadilan sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi, baik surat elektronik maupun surat yang sudah tercetak itu dapat diajukan ke pengadilan. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa alat bukti itu ada 5. Yang pertama alat bukti surat, yang kedua alat bukti saksi, yang ketiga alat bukti persangkaan hakim, yang keempat alat bukti pengakuan, dan yang kelima adalah alat bukti sumpah. Dan dari penjelasan singkat ini semoga dapat kita ambil manfaatnya baik oleh pendengar maupun saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.